Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Toyahkiyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa Demonic Child. Dan kita bakal masuk di season 2-nya di part 16. Sedikit info guys, manhwa ini tuh udah lama banget Mamang bahas ya. Mungkin sekitaran pas awal tahun ini mungkin ya. Dan juga nampaknya tuh ada perubahan dari segi artnya, karena Mamang lihat tuh artis sama autornya tuh keluar pas pertama beres kemarin tuh. Jadi season 2 kali ini tuh bakal dengan artnya yang baru gitu kan. Mungkin nanti ada sedikit perubahan dari segi tampilannya ataupun karakternya gitu kan. Tapi kalau dari segi ceritanya mungkin bakalan sama. Ya kurang lebih gitu. Di awal video ini, di sebuah kamar asrama ruangan 301, terlihat Alea yang sebenarnya seorang perempuan tengah bergumam. Apa aku terlalu memaksakan diriku akhir-akhir ini? Aku capek sekali. Aku bersumpah untuk tidak bertemu dengan siapapun. Karena suatu alasan yang tidak terduga, aku jadi terseret ke masalah yang sangat menyebalkan. Benar, semenjak aku bertemu dengannya, semuanya menjadi kacau. Ketika semester baru ini sudah dimulai, aku tidak akan menemuinya lagi. Tidak akan. Namun, tiba-tiba saja Alea dikejutkan ketika mendengar suara pintu ruangan yang terbuka, di mana Helmut masuk ke kamarnya. Saat itu, Helmut yang tengah melihat-lihat kamarnya berpikir, jadi ini kamar asramanya. Lebih sederhana jika dibandingkan dengan mansion milik Tuan Ethan. Tapi, dia masih lebih mewah daripada tidur di hutan. Hutannya setelah keluar dari Forest of the Roots, lalu bergabung melakukan misi bersama prajurit bayaran, PES, dan sekarang mendaftar masuk ke Akademi Greta. Pada titik ini, aku merasa sedang memulai hidup yang baru. Aku akan fokus untuk menjaga kekuatanku. Dan setelah itu, namun, tiba-tiba saja Helmut dikejutkan ketika menyadari ada sesuatu yang bergerak di balik tembok di depannya. Seketika itu juga, Helmut bersiaga. Namun ia melupa jika dirinya tidak membawa pedangnya. Aku lupa membawa pedangku. Saat kemudian, dikala Helmut begitu bersiaga, seseorang pun muncul dari balik tembok di depannya, yang mana itu adalah Alea, yang juga terkejut akan kehadirannya. Helmut? Alea, apa kau juga menempati kamar ini? Alea pun kini mengubah bentuk tubuhnya menjadi seperti orang laki-laki, lalu berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau bisa masuk ke kamarku? Hampir saja aku menyerangmu." Helmut pun membalas, "Aku memang ditempatkan di kamar 301. Tentu saja perkataan Helmut membuat Alea semakin terkejut. "Hah? Tidak mungkin." Dengan datarnya, Helmut bertanya, "Kenapa tidak?" Alea menepuk jidatnya menuturkan, "Itu mustahil. Bagaimana cara mengurus masalah ini?" "Oh, tunggu. Apa mungkin?" Alea pun kini menggapai jubah miliknya, lalu melangkah pergi dari kamarnya menuturkan, "Sialan, seharusnya aku tahu kenapa ada 2 kamar tidur di sini." Melihat tingkah Alea, Helmut yang penasaran bertanya, "Alea, kau mau kemana?" Alea pun menimpali, "Ke kantor dekan. Aku ingin meluruskan masalah ini. Dengar ya, jangan menyentuh apapun yang ada di ruangan ini. Kalau pas sampai menyentuhnya, siap-siap saja. Atau saja di sini. Jangan pergi." Dengan begitu, Alea pun meninggalkan Helmut yang terdiam datar di kamarnya berpikir, apa keberadaanku membuatnya terganggu? Beberapa saat kemudian, di ruangan sang dekan yang bernama Liam Hues, dekan Akademi Greta, yang tengah bersantai menikmati tehnya, tiba-tiba saya dikejutkan ketika pintu ruangan ini terbuka bersama dengan tindakan Alea di sana. "Tuan dekan!" Pak Liam pun meliriknya yang terkejut, berkata, ada apa?" Dengan sangat menggebu-gebu,
Alia berkata, "Apa sebenarnya yang Anda pikirkan?" Pak Liam pun membalas, Memangnya ada apa?" Alia menjelaskan, "Kenapa Anda memberi izin siswa lain di tempat di ruangan saya? Sebagai yang terbaik di John Magic Akademi Greta, saya sudah mendapatkan hak pribadi untuk mempunyai ruangan saya sendiri. Apakah Anda sudah lupa?" Mendengar hal itu, Pak Liam pun berpikir, sepertinya dia sudah tahu. Apa dia merasa kecewa? Aku tahu kalau hal ini pasti akan terjadi. Kemudian Pak Dekan pun menuturkan, "Aku minta maaf karena tak beritahumu lebih awal, Alia. Sebenarnya kami mulai renovasi pada asrama sejak liburan terakhir. Saat ini kami sedang kekurangan ruangan, jadi mohon pengertiannya." Tentu saja Alia tak langsung menerima hal itu. Meskipun begitu, seharusnya Anda benar-benar janji Anda. Anda tahu kan kenapa saya sangat menginginkan ruang pribadi? Tuan Dekan, apa yang akan terjadi jika ada yang tahu kalau saya ini adalah perempuan? Apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja perkataan Alia yang begitu menggebu-gebu membuat Pak Dekan Liam merasa pusing dan menjawab, yang harus kau lakukan saat ini hanyalah lebih berhati-hati saja. Saat ini kau masih ada di bawah mantra sihir dari Grand Mag. Takkan ada murid di jurusan Swordmanship yang menyadarinya. Alia menimpali, tindakan itu sangat tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau ada resiko meskipun yang sedikit saja. Anda tahu siapa yang jadi lawan saya. Anda sangat mengetahui hal itu, Tuan Dekan. Dengan wajah seriusnya, Pak Dekan Liam membalas, "Alia, jika aku memberimu ruangan pribadi pada situasi ketika akademi sedang kekurangan kamar seperti sekarang ini, bukankah nanti akan terlihat hak istimewa yang kau dapatkan itu sudah terlalu berlebihan? Yang bisa aku lakukan hanyalah memberikan teman sekamar di orang yang sudah dekat denganmu demi kebaikan bersama. Bertahanlah satu semester dahulu." Mendengar perkataan Pak Dekan, Alia yang merasa heran pun membalas, Dekat? Aku dekat dengannya." Pak Dekan Liam pun melanjutkan, "Bukankah memang begitu? Aku dengar kalau kau sering menghabiskan waktu mendengarnya sambil mengajarinya." Alia yang merasa begitu pusing dengan masalah tersebut kini mengacak-acak rambutnya berkata, Tidak seperti itu. Aku melakukannya hanya karena aku sudah dibayar di awal. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Kami juga baru bertemu dan tidak sedekat itu." Saat Alia mengatakan itu, ia pun kembali teringat dengan masa di mana dirinya bersama dengan Helmet, mulai dari bertemu di awal perjalanan hingga mengajarinya, lalu bertarung bersama dengannya. Kemudian melihat sikapnya yang mulai melunak, Pak Dekan Liam pun menuturkan, "Membantumu membangun relasi juga bagian dari tugasku sebagai pengajar dan seorang wali. Seperti yang aku bilang tadi, bertahanlah untuk 1 semester saja. Aku janji akan memberimu ruangan pribadi setelah itu." Akhirnya Alia pun menerima situasinya dan ia pun meninggalkan ruangan sang dekan. Kini setelah kepergiannya, sang dekan Liam pun menatap langit-langit berpikir, hampir saja tidak berhasil. Aku akan mengawasinya agar dia tak melakukan protes lagi. Seharusnya temannya itu juga anak yang baik. Di saat kemudian, Helmet yang tengah menunggu kedatangan Alia di kamarnya langsung meliriknya ketika Alia datang masuk ke kamarnya. Tampaknya keadaan tak berjalan seperti yang kau inginkan. Alia pun kini membuka jubahnya membalas, kau hanya beruntung saja. Apa kau sungguh mau berbagi ruangan denganku?" Helmet membalas, "Itu bukan masalah. Bukankah itu lebih baik seperti kita tak punya pilihan lain?" Alia menimpali, "Karena aku adalah siswa terbaik di jurusan Magic Academy ini. Jadi, aku diberikan hak mempunyai ruang pribadi sampai saat ini. Tapi semester ini, aku tidak punya pilihan lain untuk mempunyai teman sekamar. Jujur saja, aku tidak suka dengan situasi ini. Aku bisa menggunakan sihir untuk membawamu masuk dan keluar akademi tanpa terdeteksi. Bagaimana menurutmu?" Mendengar hal itu, Ethan pun berkata, "Ethan tidak akan setuju hal itu. Kita pasti akan ketahuan nantinya." Alia melanjutkan, "Aku benci mengatakan ini, tapi aku ini lebih menyebalkan dari yang kau kira.
menjadi teman sekamarku. Mungkin saja akan mendapatkan bagimu. Apa kau masih tetap mau menjadi teman sekamarku? Mendengar hal itu, Helmut pun sempat terdiam. Lalu, ia menatap Alea, berkata, iya, bagiku, kau itu lebih baik dari orang lain. Aku rasa kau juga merasakan hal yang sama. Tentu saja, perkataan Helmut membuat Alea salah tingkah. Bahkan pipinya pun memerah. Lalu, Alea menjawab, aku memang tidak bisa membantumu secara gratis. Jadi, mau bagaimana lagi? Helmut sendiri berkata seperti itu karena ia berpikir, ya, kau memang orang yang paling banyak aku ajak bicara di akademi ini. Dia lebih baik daripada harus hidup bersama para pria di jurusan Swordmanship yang gitu deh. Hari pun berlalu. Keesokan harinya, Helmut telah tiba di depan asrama yang akan ia tinggali dengan membawa barang-barangnya. Saat itu, sebelum ia melangkah masuk asramanya, ia berpikir, aku sudah membawa semua barang-barangku. Kira-kira bagaimana Alea akan bagi ruangannya ya? Saat kemudian, Helmut pun memasuki asramanya dan kini ia telah tiba di kamarnya, di mana Alea langsung menyambutnya. Oh, kau sudah sampai. Melihat ruangannya yang kini dibagi menjadi dua, Helmut pun berkata, oh, apa kamu bagi ruangannya? Alea pun menjawab, ya seperti yang kau lihat. Kemudian, sembari Helmut melihat ruangannya yang telah dibagi dua, Alea menjelaskan, di balik tirai ini adalah ruanganku. Kamu punya ruang yang lebih luas, jadi jangan protes. Tirai ini sudah dipasang dengan mantra alarm. Jadi, jangan pernah berpikir untuk melewatinya. Aku juga akan menambahkan mantra peredam suara. Tapi tetap saja, jangan membuat suara berisik di malam hari. Lalu, jangan membawa bau yang tidak enak. Pakai kamar mandi secara bersih. Dan yang paling penting, jangan pernah membawa siapapun ke sini, khususnya murid lain di jurusan magic. Dan kalau kau butuhkan sesuatu, panggil saja aku. Jika kau tidak menjawab, panggil saja terus. Aku pasti akan menjawabnya. Mendengar semua penjelasannya, Helmut pun dengan datarnya membalas, oh, baiklah. Kemudian, sembari meninggalkan Helmut untuk memasuki ruangannya sendiri, Alea menimpali, oke, itu saja untuk sekarang. Silakan lanjutkan urusanmu. Namun, Alea tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika Helmut berkata, hei Alea, aku mengandalkanmu. Alea pun kembali melangkah menimpali. Tentu. Jadi gimana guys dengan artnya manhwa ini ya? Kalau masih agak kurang ya emang kurang kelihatannya gitu kan. Soalnya beda banget dengan art yang sebelumnya. Jadi komen di bawah ya, manhwanya menurut apa enggak. Oke, bye-bye. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.